Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan pada pertemuan ke-8, masih seputar demokrasi. Saya akan menjelaskan terkait dengan perkembangan demokrasi di Asia, khususnya Pakistan dan Indonesia. Kemudian untuk Indonesia nanti akan kita lihat bagaimana perkembangan demokrasi masa Republik Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan 1959 yang dikenal dengan masa demokrasi konstitusional. Yang kedua, kita akan melihat masa Republik Indonesia yang kedua tahun 1959 sampai 1965 yang dikenal dengan masa demokrasi terpimpin. Kemudian ketiga, masa Republik Indonesia yang ketiga tahun 1965 sampai 1999 yang dikenal dengan masa demokrasi Pancasila, dan yang keempat adalah masa Republik Indonesia yang keempat tahun 1998 sampai dengan sekarang yang dikenal dengan masa reformasi. Baik, saya akan memulai menjelaskan perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. Kita melihat sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua, kemudian muncul beberapa negara di Asia dan Afrika. Walaupun negara-negara baru itu banyak berbeda satu sama lain, baik mengenai kebudayaannya, keadaan geografisnya, maupun perkembangan sejarahnya. Tetapi pada hakikatnya semua negara itu menghadapi satu persoalan yang sama, yaitu bagaimana mengubah suatu masyarakat agraris yang banyak ciri-ciri tradisionalnya, susunan masyarakatnya berlapis, serta tingkat ekonominya rendah, menjadi suatu negara yang modern yang tingkat ekonominya lebih tinggi sesuai dengan rising ekspektasinya dari rakyatnya. Nah, untuk usaha ini perlu disusun suatu sistem politik yang stabil serta dinamis. Nah, aparatur administrasi yang efisien serta aparatur yang efektif. Nah, pendek kata, persoalan yang dihadapi oleh negara-negara baru yang berkisar pada masalah national building dan pembangunan ekonomi secara serentak dalam membangun negaranya pada masa pasca Perang Dunia Kedua tersebut. Ada negara yang tertarik oleh pola komunis seperti Cina dan Korea Utara. Tetapi banyak pula negara yang lebih tertarik untuk membentuk sistem politik yang sedikit banyak berpegang pada beberapa asasi pokok dari demokrasi konstitusional, seraya memperkembangkan corak khas budaya politik masing-masing. Nah, perkembangan yang beraneka corak ini telah memperbanyak variasi dari demokrasi konstitusional. Tetapi tidak disangka bahwa usaha modernisasi dari demokrasi konstitusional ini seraya memberikan perkembangan corak khas dalam beberapa faktor yang dalam dunia barat telah sangat membantu perkembangan demokrasi sampai tercapai tahap sekarang ini. Nah, faktor-faktor lain adalah kita bisa lihat persentase buta huruf yang rendah, kemudian keadaan ekonomi yang mencukupi, kemudian adanya homogenitas sosial, kemudian adanya kelas menengah yang kuat, serta masa damai yang cukup lama. Nah, dalam beberapa negara proses modernisasi ini telah mengakibatkan instabilitas politik sehingga rakyatnya mengalami keguncangan sosial dan konstitusional yang dahsyat. Nah, juga dirasa perlu adanya membentuk suatu pemerintahan yang kokoh kedudukannya untuk menyelenggarakan serta membimbing proses ini. Di beberapa negara timur kecenderungan untuk memakai cara-cara yang bersifat autokratis dan memusatkan kekuasaan dalam tangan seorang pemimpin yang kadang-kadang dibantu oleh kegiatan satu partai tunggal. Nah, di beberapa negara lain juga di mana pemimpin sipil tidak berdaya untuk mengatasi situasi kompleks, kita melihat maksudnya golongan angkatan bersenjata atau tentara ke dalam gelanggang politik. Nah, di dalam meneropong perkembangan demokrasi di Indonesia ada baiknya kita memperhatikan kejadian-kejadian misalnya di Pakistan. Kedua negara yang mayoritas rakyatnya itu beragama Islam memulai masa merdekanya dengan sistem parlementer. Di Indonesia sama sistem parlementer yang mirip dengan yang ada di negara
Belanda, Pakistan, sistem perantauan yang mirip dengan negara-negara Inggris. Di kedua negara ini sistem ada pada suatu ketika terasa tidak cocok dan diganti dengan sistem presidensial. Nah, di Indonesia pada tahun 1959 dengan demokrasi terpimpin. Begitu juga di Pakistan tahun 1958 dengan demokrasi dasar. Dalam tahap perkembangannya, kedua negara menunjukkan ciri-ciri autokrasi, pemasangan kehendak pemimpin, dan kultus individu. Di Indonesia tahap berakhir pada tahun 1965 dengan adanya G30 SPKI. Dimulailah suatu sistem periode yang berusaha meletakkan sendi-sendi demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila. Nah, di Pakistan juga demokrasinya itu dasarnya mendapat tantangan yang kuat pada tahun 1969. Misalnya Presiden Ayub Khan mengundurkan diri dan diambil alih oleh Jenderal Yahya Khan. Tetapi dalam perkembangannya selanjutnya terjadi bentrokan antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur yang berakhir dengan munculnya Pakistan Timur pada tahun 1971 sebagai negara merdeka bernama Bangladesh. Kemudian di Pakistan Barat juga sistemnya adalah presidensial, kemudian diganti dengan sistem parlementer. Nah, ada baiknya kita teropong perkembangan di Pakistan, terutama masa demokrasi dasar sebagai contoh dari suatu usaha untuk mengatasi krisis kepemimpinan dalam mengganti sistem parlementer dengan suatu sistem presidensial. Nah, pertama tadi saya sudah sampaikan adalah kita akan melihat bagaimana sistem demokrasi yang ada di Pakistan. Nah, saya lihat di sini Pakistan ketika lahir, pasti Pakistan itu lahir pada tahun 1947, di mana Pakistan terdiri atas dua bagian, ada Pakistan Barat dan juga ada Pakistan Timur. Yang satu sama lain itu memiliki sangat terikat karena persamaan agama, itu agama Islam, tetapi kedua bagian terpisah secara geografisnya oleh wilayah India sepanjang 1.600 km dan juga berbeda dalam hal kebudayaannya, bahasa, tingkat pendidikan dan sebagainya. Sementara Pakistan Timur dalam bahasa dan kebudayaannya itu berorientasi kepada Bengal, sedangkan Pakistan Barat kepada Punjab. Nah, Pakistan Timur itu lebih banyak penduduknya, tetapi mayoritas pegawai negeri. Sementara itu, banyak perwira angkatan darat berasal dari Pakistan Barat. Selain itu juga Pakistan Barat lebih pesat kemajuan ekonominya, sehingga Pakistan Timur itu merasa dianaktirikan di semua bidang. Nah, tidak lama sesudah tercapainya kemerdekaan, pelopor kemerdekaannya adalah Muhammad Ali Jinnah, meninggal dan kematiannya pada tahun 1951 disusul dengan terbunuhnya Liaquat Ali Khan. Meninggalnya kedua pemimpin ini sangat mempengaruhi perkembangan politik yang ada di Pakistan. Sebenarnya karena pemimpin lain tidak memiliki kewibawaan di tingkat nasional, di samping itu partai politik yang ada dalam masa pra-kemerdekaan telah memelopori berdirinya Pakistan sebagai negara terpisah dari India, sehingga Muslim itu kehilangan popularitasnya terutama di bagian timur. Dengan demikian Pakistan mengalami krisis kepemimpinan dan keadaan instabilitas politik. Nah, hal ini juga terasa waktu menghadapi masalah penyusunan Undang-Undang Dasar baru pada tahun 1956 sesudah konstitusi yang dilantik pada tahun 1947 kemudian dibubarkan dan diganti lagi oleh konstitusi yang baru, kemudian suatu undang-undang dasar baru kemudian diterima dengan baik. Tetapi hal ini pun tidak dapat mengakhiri instabilitas politik, sehingga pada tahun 1958 tentara turun tangan dalam membatalkan Undang-Undang Dasar 1956 yang berdasarkan sistem parlementer dan membubarkan kabinet DPR baik dari pusat maupun kedua provinsi tersebut serta partai-partai politik. Kemudian Jenderal Ayub Khan mengambil alih pimpinan negara sebagai presiden revolusioner dengan suatu kabinet presidensial, di mana pada tahun 1960 diadakanlah referendum di mana Ayub Khan dipilih sebagai presiden dengan diberi tugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru. Kemudian Presiden Ayub Khan berpendapat bahwa sistem parlementer kurang cocok untuk Pakistan yang 80% rakyatnya masih buta huruf.
Ia juga mengecam sistem parlementer karena telah membuka kesempatan bagi pemimpin-pemimpin partai untuk memperkaya diri dan memperkuda rakyat. Nah, karena itulah ia menganggap struktur perlu dirombak dan diganti dengan suatu sistem yang memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, syaratnya adalah mudah dimengerti oleh rakyat yang buta huruf dan hidup di daerah pedesaan. Syarat yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada semua rakyat, termasuk lapisan yang paling bawah, untuk secara aktif memikirkan serta memutuskan masalah sosial dan politik yang menyangkut daerahnya sendiri di dalam batas-batas kemampuannya. Dengan demikian, ia dapat menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh pemimpin partai, baik soal-soal nasional dipercaya kepada seorang presiden untuk diselesaikan. Nah, yang ketiga adalah menyusun pemerintahan yang kokoh yang tidak diombang-ambingkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, gagasan Ayukan ini kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar yang mulai berlaku bulan Juni 1965 yang dinamakan Demokrasi Dasar. Nah, untuk memungkinkan partisipasi aktif kemudian dari semua lapisan rakyat, disusunlah suatu sistem pemilihan bertingkat berdasarkan sistem distrik. Seluruh Pakistan dibagi dalam 80.000 distrik pemilihan kecil, 40.000 di Pakistan Barat dan 40.000 di Pakistan Timur, yang hanya mencakup kira-kira 1.000 penduduk. Dengan demikian, setiap orang itu dapat memilih seorang kepala sebagai wakil distriknya. Misalnya 80.000 wakil distrik, ya ini yang dinamakan dengan basis demokrasi. Nah, bertindak sebagai pemilih dalam suatu majelis pemilihan yang mempunyai wewenang untuk memilih presiden beserta kira-kira 150 anggota DPR. Nah, dengan cara demikian diharapkan terpilihnya orang-orang yang benar-benar merupakan wakil rakyat yang dan tersingkirnya pemimpin partai politik dari arena politik. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Dasar diterapkanlah adanya seorang presiden sebagai kepala eksekutif yang tidak dapat dijatuhkan oleh DPR selama masa jabatan 5 tahun sesuai dengan sistem yang ada dalam ilmu politik. Biasanya disebut dengan sistem presidensial. Nah, di bidang legislatif ini presiden mempunyai wewenang untuk memveto rancangan undang-undang yang telah diterima oleh DPR. Nah, veto ini hanya dibatalkan kalau rancangan undang-undang itu diajukan kepada sidang dan kemudian diterima kembali oleh 2/3 dari jumlah anggotanya. Kalau presiden menolak pembatalan vetonya, maka masalah ini akan diajukan kepada para basis demokrasi dalam suatu referendum di mana dapat diharapkan mereka lebih bersimpati kepada presiden. Selain itu, presiden juga mempunyai wewenang untuk membubarkan DPR dalam hal ia harus mengundurkan diri dalam 120 hari dan mengadakan pemilihan umum baru. Nah, ini juga dalam masa darurat yang keperluannya juga dapat ditentukan oleh presiden sendiri. Kemudian presiden juga mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Secara formal, kekuasaan presiden di Pakistan itu lebih besar daripada presiden Amerika Serikat atau presiden di Indonesia. Karena itu pernah dikatakan bahwa pemerintah Pakistan itu merupakan pemerintahan dari presiden, oleh presiden dan untuk presiden. Ternyata siasat Presiden Ayukan itu untuk menyusun suatu orde politik itu membimbing emansipasi rakyat, tidak menemui sasaran dalam pemilihannya yang diadakan pada tahun 1962 dengan sistem demokrasi dan tanpa partai. Ternyata banyak pemimpin partai lama dipilih kembali. Demikian pula DPR baru segera menghidupkan partai-partai lama. Nah, bahkan Presiden Ayub sendiri menggabungkan diri pada Muslim. Tetapi di bidang ekonomi, pembaruan Presiden Ayub lebih berhasil, malahan boleh dinamakan story sukses atau sukses story kalau dilihat dari sudut naiknya GNP-nya. Kemudian terdapat kemakmuran baru kemudian dirasakan oleh sekelompok kecil rakyat di Pakistan Barat. Kemudian lama kelamaan timbullah oposisi terhadap korupsi yang merajalela dan terhadap sistem demokrasi dasar yang dianggap kurang demokrasi. Sesudah terjadi kerusuhan, maka pada tahun 1968 Presiden Ayub Khan menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Yahya Khan. Presiden baru menjanjikan akan menghidupkan kembali sistem parlementer dan mengadakan pemilihan umum di akhir tahun 1970. Tetapi ternyata
dua partai terbesar, yaitu ada Partai Rakyat di Pakistan Barat dan Partai Awami Nasional di Pakistan Timur, ternyata tidak dapat mencapai base yang cukup kuat untuk merundingkan suatu undang-undang dasar baru, sehingga Jenderal Yahya Khan sekali lagi mengambil alih pimpinan negara. Akhirnya pada tahun 1971 terpecahlah perpecahan, sehingga Pakistan menjadi dua negara, yaitu Pakistan dan Bangladesh. Nah, perubahan dari sistem presiden ke sistem parlementer mewarnai perkembangan demokrasi di Pakistan. Bahkan Dai mengatakan bahwa sistem pemerintahan kemudian dianut di Pakistan adalah sistem semi presidensial. Posisi presiden di Pakistan secara tradisional merupakan seorang kepala negara, sementara Perdana Menteri merupakan kepala pemerintahan yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Namun konsep dasar tersebut dalam pelaksanaannya di Pakistan sering terjadi penyimpangan, terutama karena adanya kudeta militer atau kembalinya pemerintahan sipil. Dalam keadaan seperti itulah perubahan dalam bentuk undang-undang dasar Pakistan dapat mengganti kekuasaan atau hak istimewa atau dari presiden. Kemudian undang-undang Pakistan juga mengatur bahwa presiden memegang apa yang disebut sebagai reserve power, di mana presiden dapat menurunkan perdana menteri yang berkuasa dengan membubarkan dan meminta diselenggaranya pemilihan umum baru, sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini harus mendapat persetujuan atau veto dari Mahkamah Agung. Nah, perubahan undang-undang pada tahun 1973 lah mengubah sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Ini berarti bahwa memberikan kekuasaan kembali kepada Perdana Menteri untuk menjadi kepala pemerintahan. Kemudian Zulfikar Ali Bhutto yang menjadi presiden tahun 1971 turun dari kursi kepresidenannya dan menjadi Perdana Menteri sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1973. Kemudian tahun 1978 Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto digulingkan oleh Jenderal Muhammad Zia-ul Haq yang kemudian mengumumkan dirinya sebagai presiden. Kemudian mulai tahun 1978 hingga 1988 Pakistan kembali menganut sistem presidensial, di mana Presiden Zia menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial ini. Presiden Zia kemudian mengamandemen Undang-Undang 1973 yang paling prinsip dasar diubah dalam Undang-Undang 1978 yang mengintrodusir konsep dari seorang presiden. Setelah kematian Presiden Zia tahun 1988, Pakistan kembali lagi ke sistem parlementer, yaitu Benazir Bhutto, anak dari Zulfikar Ali Bhutto, terpilih lagi menjadi Perdana Menteri perempuan pertama yang dipilih secara demokratis dalam sebuah negara Islam. Sejak tahun 1990-an terjadi ketidakstabilan politik di Pakistan, di mana presiden dan perdana menteri berkonflik. Presiden dengan reserve power-nya membuarkan National Assembly yang secara otomatis juga menggulingkan perdana menteri. Dari tahun 1990 hingga 1996,